Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap tergabung karena dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak masih tetap tergabung karena sudah dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Ya, tentu saja mulia Pak. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap nyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap ternyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPP partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap ternyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPW partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPW partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap ternyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap
makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPP partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, kepolisian Paris masih tetap ternyambung karena sudah dapat informasi Paris oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap
makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap menyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini, hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPP partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, kepolisian Paris masih tetap ternyambung karena saya dapat informasi Paris oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap
makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, kepolisian Paris masih tetap tergabung karena sudah dapat informasi Paris oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoi-nya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPW partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPW partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena sudah dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap
makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, kepolisian Paris masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Paris oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, kepolisian Paris masih tetap menyambung karena saya dapat informasi Paris oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPW partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPW partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoi-nya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, kepolisian Paris masih tetap ternyambung karena saya dapat informasi Paris oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pleidoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap
makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Ya, tentu saja mulia Pak. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap nyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, itu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, kepolisian Paris masih tetap ternyambung karena sudah dapat informasi Paris oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pleidoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap ternyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPP partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoi-nya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap menyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini, hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPP partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap menyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap menyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Ya, tentu saja menjawab. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPW partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPW partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap menyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap menyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini, hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Ya, tentu saja mulia Pak. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPW partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPW partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies sudah dihubungi Pak. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap menyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini, hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Ya, tentu saja menjawab. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPP partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap
makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPW partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPW partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, kepolisian Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPW partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPW partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap
makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, kepolisian Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPW partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPW partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri yang bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap
makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena sudah ada informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPP partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies sudah dihubungi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap
makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPP partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies sudah dihubungi Pak. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap
makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies sudah dihubungi. Ya, yang komunikasi adalah DPW partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPW partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies sudah dihubungi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies sudah dihubungi. Ya, yang komunikasi adalah DPW partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPW partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat lah, Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena sudah dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, Pak Anies masih tetap menyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap tergabung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPP partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri yang bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng.
Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia.
Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap ternyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri, tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Politik Rocky 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebenarnya untuk itu, Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Maulana tengah pun mempermasalahkan penyebutan kata mulia dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap terganggu karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat
dirinya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Pak, Ya, bentuk penjagalan seperti apa gitu boleh diuraikan? tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat lah, Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, Viva meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. Viva pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri.
Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, terus saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini Pak, komunikasi Pak Anies masih tetap ternyambung karena saya dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPD partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak. Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga parinya Pak Anies ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, wadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Mengingat politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya. Pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalitaraan untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju dengan wacana Anies Baswedan yang ingin membangun partai politik. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Sebelumnya Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Partai Amanat Nasional PAN merespon tudingan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus 2024 bahkan menuding balik PDI Perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. Viva mengklaim Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe.
Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum diganti. Lebih lanjut, FIFA meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. FIFA pun menduga batalnya Anies maju di pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Sebagaimana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Untuk nama JJ Ronald ini